يا كمل النساء يا مظهر الوفاء ومنبع الصفاء يا موطن العطاء خديجة الكبرى فاطمة الزهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. نويت تعلم وتذكيرا ونويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكيرا نفع الانتفاع الإفادة والاستفادة الحسنة تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير. Pemirsa Dalba TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan selalu taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan seluruh kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan diterima semua amal kebaikan kita, dan semoga juga dihapus dan diampuni semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita lanjutkan episode Nisauna ini dengan meneruskan sedikit daripada biografi istri-istri Nabi Muhammad SAW yang sudah kita bahas. Daripada istri-istri Nabi SAW adalah Sayyidatuna Khadijah, yang kemudian Nabi SAW menikah dengan Sayyidatuna Sauda, dan juga kemudian menikah dengan Sayyidatuna Aisyah, dan kemudian setelah dengan Sayyidatuna Aisyah Sayyidatuna Hafsah, kemudian setelah dengan Sayyidatuna Hafsah binti Umar bin Khattab, kemudian nikah dengan Zainab binti Khuzaimah, dan kemudian Nabi SAW menikah lagi dengan Ummu Salamah, dengan Ummu Salamah. Dan kemudian selanjutnya setelah Nabi SAW menikah dengan Ummu Salamah, Nabi SAW menikah dengan Zainab binti Jahas. Ini yang sebelumnya Zainab binti Khuzaimah, ini Zainab binti Jahas. Yang mana Zainab binti Jahas ini tidak lain punya ikatan keluarga yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang punya ikatan keluarga yang dekat dengan Nabi Muhammad adalah daripada istri-istri yang lain adalah Zainab binti Jahas. Yang mana Zainab binti Jahas ini ibunya adalah Umaymah binti Abdul Muttalib, saudara dengan Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Zainab binti Jahas adalah ponakan ayah Nabi, dan beliau misanan dan sepupuh dengan Nabi Muhammad SAW. Zainab binti Jahas ini sebelum nikah dengan Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu nikah dengan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah adalah budak Nabi. Zaid bin Harisah ini adalah budaknya Nabi, dan Nabi mendapatkan budak daripada Zaid bin Harisah ini dari istri beliau yang tercinta, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Dan Sayyidatuna Khadijah memiliki budak, yang budak ini yang bernama Zaid bin Harisah ini dari ponakannya sendiri, yaitu Hakim bin Hizam. Jadi Hakim bin Hizam yang memiliki budak Zaid bin Harisah, yang kemudian dihadiahkan kepada bibinya Sayyidatuna Khadijah, yang kemudian Sayyidatuna Khadijah memberikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Harisah ini awal mulanya menjadi budak sebabnya suatu waktu ketika melakukan perjalanan dengan keluarganya, mereka diserang oleh kaum yang zalim dan dirampas harta mereka, dan kemudian mereka pun dibawa ke pasar budak dan dijual kepada mereka dan dianggap sebagai budak. Kemudian disitulah kemudian dibeli oleh Hakim bin Hizam, kemudian dihadiahkan kepada Zaid bin Harisah. Dan orang tua Zaid bin Harisah ini tidak tahu kabar kalau Zaid bin Harisah ini diperbudak oleh mereka dan dijual oleh mereka di pasar budak. Jadi dalam waktu yang lama ayahnya ini mencari-cari, orang tuanya mencari-cari, keluarganya mencari-cari, tapi mereka tidak tahu kabar tentang Zaid bin Harisah. Sampai suatu waktu Zaid bin Harisah ini ketemu dengan orang-orang yang sedang umrah ke Mekah. Yang orang-orang ini kenal dengan keluarga daripada Zaid bin Harisah. Kemudian orang-orang ini yang bertemu dengan Zaid bin Harisah ketika pulang ke kampungnya memberitahu kepada keluarganya Zaid bin Harisah bahwasanya Zaid bin Harisah ini masih hidup. Dan Zaid bin Harisah ini bersama Nabi Muhammad. Maka spontan ketika itu keluarga daripada Zaid bin Harisah ini datang ke Mekah
Ya, dan kemudian bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian ketika diterima oleh Nabi Muhammad, ya sebagai tamu daripada tamunya Nabi Muhammad, maka mereka mengungkapkan hajat mereka kepada Nabi Muhammad dan mengatakan, wahai Rasul, kami datang tidak lain ingin kami mengambil anak kami, Zaid bin Harisah. Dan di saat itu datang bersama pamannya Zaid bin Harisah juga. Kami ingin membawa Zaid bin Harisah dan kami ingin memberikan uang kepada Anda ya Rasul sebagai tebusan. Dan ya kami sangat rindu kepada anak kami Zaid bin Harisah. Kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, ya, kalau misalnya nantinya Zaid bin Harisah aku ya tanyakan kepadanya dan aku tawarkan kepadanya untuk pergi pulang bersama kamu dan kumpul dengan keluarganya, maka kamu tidak perlu memberikan kepadaku tebusan. Dan aku izinkan ya, kalian semuanya membawa pergi Zaid bin Harisah. Tapi itu semua di tangan Zaid bin Harisah. Ya, kemudian Zaid bin Harisah dipanggil. Ketika datang Zaid bin Harisah, maka mereka berangkulan, mereka nangis. Karena dalam waktu yang lama tidak bertemu. Setelah itu, Nabi SAW di hadapan mereka bertanya kepada Zaid bin Harisah. Ya Zaid bin Harisah, mereka ini datang untuk menjemput Anda. Mereka datang untuk menebus Anda. Kalau Anda menginginkan hidup bersama mereka, maka kami tidak perlu diberikan uang sedikit pun. Ya, kamu boleh ya, pergi dan berkumpul bersama keluarga Anda. Tapi kalau kamu masih menginginkan ya untuk bersamaku di sini, ya apa yang bisa aku katakan, ya aku hanya bisa menerima keputusan Anda wahai Zaid bin Harisah. Kemudian Zaid bin Harisah memutuskan untuk tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Ya, dan di saat itu ketika memilih Nabi daripada ayahnya sendiri, keluarganya sendiri, ayahnya sempat marah. Ya Zaid, kenapa kamu itu lebih memilih Nabi Muhammad daripada keluargamu sendiri? Kenapa kamu itu memilih menjadi budak daripada ya aku tebus sehingga kamu menjadi orang merdeka nantinya? Ya, akhirnya ketika tetap Zaid bin Harisah memilih hidup bersama Nabi dan mengatakan bahwasanya aku mendapatkan ya, kasih sayang, mendapatkan perhatian yang tidak aku dapatkan daripada orang tua, daripada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad senang dengan keputusan Zaid bin Harisah. Sampai-sampai Nabi membawa Zaid bin Harisah ini ke Ka'bah, ke Hijr Ismail, dan memanggil mereka dan mengumumkan kepada mereka bahwasanya Zaid bin Harisah ini sudah aku angkat sebagai anak. Jadi dianggap sebagai anak Nabi Muhammad. Maka mulai di saat itulah mereka mengatakan bahwasanya Zaid ini Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Harisah tapi Zaid bin Muhammad. Ya, dikenal dengan Zaid bin Muhammad. Ya, karena betul-betul diambil anak oleh Nabi, diangkat sebagai anak oleh Nabi, dan itu berlaku di kalangan Arab. Ketika sudah diambil sebagai anak, maka statusnya seperti status anak, saling mewarisi dan lain sebagainya. Maka ketika orang tua Zaid bin Harisah ini betul-betul melihat Nabi itu memberikan kasih sayang sampai diumumkan, diresmikan, diambil sebagai anak, maka di saat itu mereka menerima, di saat itu mereka malah senang, ya anaknya diperhatikan oleh Nabi, dicintai oleh Nabi. Bahkan Nabi benar-benar mencintai Zaid bin Harisah sampai dikatakan bahwasanya Zaid bin Harisah ini hibbu Rasulillah. Hibbu Rasulillah, lakopnya itu hibbu Rasulillah, orang yang dicintai oleh Rasul SAW. Ya. Kemudian Zaid dinikahkan sendiri oleh Nabi dengan Zainab binti Jahash. Setelah dimerdekakan oleh Nabi, Zaid bin Harisah setelah itu dimerdekakan oleh Nabi dan dinikahkan dengan Zainab binti Jahash, sepupu Nabi itu. Dinikahkan dengan Zaid bin Harisah. Kemudian tidak berapa lama setelah dinikahkan dengan Zainab binti Jahash ini dan belum punya keturunan, belum punya anak, Zainab binti Jahash ini dicerai oleh Zaid bin Harisah. Dicerai oleh Zaid bin Harisah. Ya, dan setelah dicerai oleh Zaid bin Harisah nikah dengan Ummu Aiman. Yang mana Ummu Aiman ini tidak lain adalah budak perempuan Nabi Muhammad SAW yang didapatkan dari warisan dari ayahnya. Nabi mendapatkan dari ayahnya warisan, ya, dan termasuk warisan yang didapatkan dari ayahnya adalah Ummu Aiman ini, seorang budak perempuan yang membantu ibunya Nabi merawat Nabi Muhammad sampai ibu Nabi Muhammad wafat. Yang ketika umur Nabi Muhammad 6 tahun wafat, maka kemudian yang mengasuh Nabi Muhammad semenjak kecil adalah Ummu Aiman. Ya, budak Nabi Muhammad ya, sebagai warisan daripada ayahnya. Dan Nabi Muhammad seorang Nabi mendapatkan warisan dari orang tua tapi tidak diwarisi hartanya kepada anak-anaknya. Maka
Ya, kemudian setelah Zaid bin Harithah menikah dengan Ummu Aiman, Allah berikan karunia anak kepada mereka yang kemudian anak itu dikenal dengan Usamah bin Zaid. Ya, seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang soleh, seorang sahabat yang juga dicintai oleh Rasul sebagaimana Rasul cinta kepada ayahnya. Sampai dikatakan al-hibbu ibnu hibbi Rasulillah. Dia adalah orang yang dicintai oleh Rasul dan anak daripada orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Usamah bin Zaid, dari perkawinan dengan Ummu Aiman. Yang kemudian setelah cerita daripada Zaid bin Harithah ketika cerai dengan Zainab binti Jahas, maka Allah Subhanahu wa taala secara langsung bahkan diabadikan dalam Quran menikahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahas. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnakaha." Ya, falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnakaha, ketika selesai hajatnya Zaid ini, falamma qadha Zaidun, selesai hajatnya Zaid minha dari istrinya, ini Zainab binti Jahas, ya, watara zawwajnakaha, maka kami nikahkan dia dengan Anda ya Rasulullah. Jadi yang menikahkan siapa? Yang menikahkan langsung Allah Subhanahu wa taala, menikahkan Rasul dengan Zainab binti Jahas. Ya, yang mana dalam ayat ini juga pertama diambil kesimpulan, diambil hukum, ya, diambil kesimpulan bahwasanya Zaid ini mendapatkan kemuliaan yang luar biasa, disebut nama beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibaca oleh umat muslimin sampai hari kiamat. Falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnaka, ada yang disebut sahabat Nabi selain Zaid ya dengan namanya, nah ada. Sayyidina Abu Bakar pun tidak disebut dengan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Qur'annya. Ya, yang disebut di dalam Quran itu nabi-nabi, rasul-rasul, ya, daripada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya selain nabi tidak disebut namanya. Ya, Zaid disebut falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Ya, kedua di sini kemuliaan buat Zainab binti Jahas dinikahkan dengan Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Jadi tanpa wali lagi, tanpa agat lagi, itu sudah agat. Jadi itu sudah dianggap pernikahan yang dinikahkan, diagatkan langsung oleh Allah. Oleh karena itu Zainab binti Jahas itu bangga atas istri-istri yang lain, dan beliau mengatakan kepada istri-istri yang lain, zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani wa rawwajani Allah Subhanahu wa taala min fawqi arsyih. Kalian semuanya istri-istri Nabi, dinikahkan kalian semuanya dengan Nabi oleh keluarga kalian, tapi aku dinikahkan ya dengan Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dari fawqal arsy, dari atas arsy. Ya, dan Zainab binti Jahas ini memiliki sifat yang mulia. Di antara yang menonjol daripada sifat Zainab binti Jahas ini, beliau ini suka dan gemar bersedekah. Sampai yang laqab beliau yang terkenal adalah Ummul Masakin, perhatian dengan orang-orang miskin. Perhatian ya dengan orang-orang yang lemah. Banyak sedekah kepada mereka, banyak membantu kepada mereka, Ummul Masakin. Ya, jadi gemar, punya harta sedikit sedekah, punya harta sedikit sedekah. Beliau bukan orang kaya. Bahkan Nabi SAW sendiri ya sebelum wafat beliau mengatakan, asra'ukunna luhuqan bi atwalukunna yadan. Beliau mengatakan kepada istri-istrinya, Nabi mengatakan kepada istri-istrinya yang hadir, bahwasanya yang paling cepat menyusul aku ketika aku wafat di antara istri-istriku adalah yang paling panjang tangannya. Ya. Dan yang paling panjang ini tangannya awalnya difahami paling panjang tangannya. Tapi yang dimaksud panjang tangannya ini, fulan panjang tangannya maksudnya suka memberi, suka bersedekah, suka membantu. Dan ternyata yang pertama kali menyusul Nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah Zainab binti Jahas. Tahun ke-20 Hijriyah. Meninggalnya Zainab binti Jahas. Nabi SAW meninggal tahun ke-11 Hijriyah. Nah, maka ya, dengan ucapan Nabi berarti menunjukkan bahwasanya Nabi pun mengikrarkan bahwasanya Zainab binti Jahas ini ya orang yang sangat banyak bersedekah, gemar bersedekah, perhatian dengan orang-orang miskin. Ya, bahkan ketika selesai wafatnya Nabi Muhammad SAW pun Zainab binti Jahas masih suka bersedekah. Ya, pernah suatu waktu dikirimi oleh Sayyidina Umar bin Khattab bagian daripada hak Zainab binti Jahas sebagai istri Nabi. Ketika mendapatkan uang banyak dari Sayyidina Umar bin Khattab dan itu haknya beliau sebagai istri Nabi, maka semuanya
disedekahkan, diberikan kepada keluarganya yang tidak mampu, diberikan kepada anak yatim yang tidak mampu, sampai habis. Dan setelah itu beliau berdoa, ya Allah, la yudrikuni atau Umar ba'da hadza. Jangan sampai datang kembali ya pemberian Umar bin Khattab setelah pemberian ini. Jadi beliau itu sangat doyan dan sangat gemar memberi, tapi beliau tidak mengharap pemberian dari orang lain. Itu sifat yang mulia daripada sifat beliau. Tidak mengharap, tapi ketika datang harta tersebut kepada beliau, beliau membagikannya kepada yang tidak mampu, kepada yang membutuhkannya. Ya, dan juga beliau sempat menyiapkan kain kafan sebelum beliau wafat ini. Menyiapkan kain kafan. Dan apa hukum menyiapkan kain kafan? Ulama sebenarnya mengatakan bahwasanya menyiapkan kain kafan itu hukumnya makruh. Kecuali dalam dua keadaan. Yang pertama, kalau kafan yang disiapkan itu kafan yang dibeli dengan harta yang murni halal, maka tidak makruh. Karena betul-betul dibeli dengan uang yang halal, karena kerja yang halal murni, tidak ada subhatnya apalagi haram, maka boleh disimpan untuk nantinya dijadikan sebagai kafan, persiapan kalau dia meninggal dunia. Yang kedua, boleh juga menyiapkan kain kafan kalau kain kafan yang disiapkan itu ya kain kafan yang berkah. Ya, seperti kain yang bekas dipakai oleh orang wali, orang-orang alim, orang soleh, kemudian ya disiapkan dan diwasiatkan kepada keluarganya untuk dipakaikan sebagai kafannya jika dia meninggal dunia. Nah, itu juga boleh dan tidak makruh. Tapi selain dua keadaan ini, menyiapkan kafan hukumnya makruh. Berbeda halnya dengan menyiapkan kuburan. Ya, kadang-kadang seseorang menyiapkan kuburan. Kalau aku mati, aku kubur di sini ya. Ini kuburanku ya. Ini aku siapkan mulai sekarang, aku tunjuk mulai sekarang. Bahkan juga Buya Habib Hasan bin Ahmad Baharun sebelum wafatnya pun mengatakan kepada anak-anak, seminggu sebelum wafat beliau, aku akan ketika wafat aku dikubur dan dimakamkan di belakang masjid. Dan sekarang beliau pun dimakamkan di belakang masjid sesuai dengan wasiat beliau. Nah, jadi menyiapkan kuburan itu sebelum wafatnya apa hukumnya? Sunnah. Boleh bahkan dianjurkan. Dan banyak di antara mereka menyiapkan kuburannya. Ya, sebelum wafat sudah siapkan. Aku kalau mati di tempat ini, dimakamkan di sini. Boleh. Yang makruh tadi menyiapkan kafan kecuali dalam dua keadaan. Ya, dan Zainab dan Zainab binti Jahas ini kemudian setelah disiapkan kafannya, beliau mengatakan kepada keluarganya bahwasanya aku sudah menyiapkan kain kafanku. Dan nanti kalau aku benar-benar wafat dan Sayyidina Umar bin Khattab yang di saat itu sebagai khalifah, ya, karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah Nabi Muhammad yang pertama meninggal dunia 2,5 tahun menjadi khalifah. Tapi kemudian diganti dengan Sayyidina Umar bin Khattab 10 tahun Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ya, di masa Sayyidina Umar bin Khattab wafatlah Sayyidatuna Zainab binti Jahsh dan Sayyidina Zainab mengatakan kepada keluarganya, jika aku mati aku sudah siapkan kafan. Tapi ketika nanti aku mati, jika Sayyidina Umar bin Khattab mengirim kafan untukku, maka sedekahkan kafan yang aku siapkan. Atau yang dikirim oleh Sayyidina Umar, sedekahkan kepada masakin. Dari perhatiannya beliau kepada orang-orang miskin. Sampai kafannya pun yang sudah disiapkan, kalau ada kafan yang dikirim oleh Sayyidina Umar, maka diperintahkan untuk disedekahkan salah satunya. Ya, ini menunjukkan bagaimana Zainab binti Jahas ini gemar ya, untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Dan juga dikatakan di sini ya, bahwasanya Nabi SAW menikah dengan Sayyidatuna Zainab binti Jahas itu tahun ke-5 dan di bulan Zulqa'dah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pernikahan di bulan apapun boleh-boleh aja. Jangan kita mengatakan, oh kalau menikah Zulqa'dah, menikah Safar, menikah bulan ini itu tidak baik, nanti tidak harmonis, nanti tidak langgeng keluarganya. Semuanya barokah. Ya, walaupun nanti ada yang lebih afdal. Di bulan Syawal dikatakan fuqaha lebih afdal. Atau mungkin sebagian mengambil berkah daripada bulan maulidnya Nabi Muhammad, diadakan bulan maulid dan lain sebagainya. Yang penting jangan tasya'um. Ya, jangan menganggap waktu tertentu itu nanti tidak baik, imbasnya jelek, imbasnya menjadi keretakan dalam keluarga. Ya, itu tidak baik. Ini sebagaimana sebagian beranggapan menikah di antara di antara 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, ya, itu termasuk Zulqa'dah. Itu tidak baik. Ya, buktinya Nabi SAW menikah dengan Zainab binti Jahas di bulan Zulqa'dah. Di tahun ke-5 Hijriyah. Ya, dan dalam riwayat bahwasanya Sayyidatuna Zainab binti Jahas ini ketika
mau wafat atau sebelum wafatnya, dekat-dekat sebelum wafatnya beliau berwasiat. Ini ada dua riwayat, cerita riwayat pertama dan itu riwayat yang lebih kuat. Ini riwayat cerita daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Yang mana Sayyidatuna Fatimah Zahra ini sebelum wafatnya beliau bawa di atas keranda yang sebagaimana sekarang kita lihat di Indonesia ini. Kalau di Saudi masih belum dipakai itu. Masih berbentuk kafan di atas, kemudian diletakkan di atas kayu dan diangkat oleh laki-laki yang mengangkatnya sampai kuburan. يكمل النساء